adik-adik, sekarang kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Semua sudah siap untuk beribadah? Kayaknya belum siap deh. Masih ada yang main handphone, masih ada yang makan. Nah, coba ditaruh dulu ya handphone dan makanannya. Karena kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan harus dengan sikap yang baik, duduk yang manis, dan mengikuti pujian-pujian yang mau kita nyanyikan. Oke, kalau begitu kita berdoa dulu ya. Yuk semua lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami, sudah menjagai kami sepanjang waktu istirahat kami semalam tadi. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersuka cita karena kami bisa datang beribadah ke sekolah minggu. Kami mau memuji Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, setiap hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan itu untuk apa sih? Karena memang sudah waktunya untuk beribadah. Apalagi? Karena disuruh papa mama. Wah, nah adik-adik, kita setiap hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan itu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah melakukan karya yang ajaib di dalam hidup kita. Misalnya, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan memelihara kita. Bahkan ya adik-adik, yang luar biasa lagi, Tuhan telah mati dan bangkit itu untuk menebus dosa kita. Jadi yuk sama-sama kita datang untuk memuji Tuhan kita yang luar biasa itu. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Nah adik-adik, Tuhan sudah mati untuk kita. Karena itu pun kita harus berusaha untuk hidup benar bagi Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan itu dengan apa? Caranya dengan taat kepada Tuhan. Oke? Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Kita katakan, ubahkanku menjadi baru. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kita bisa berikan dengan cara scan QR code atau transfer ke rekening yang ada di layar. Atau adik-adik juga bisa memberikan persembahan dengan cara masukkan uang ke dalam amplop dan minta tolong papa mama memberikan kepada TU gereja. Yuk kita memberikan persembahan dengan penuh rasa syukur kita. Karena ya adik-adik, meskipun keadaan saat ini terus berubah-ubah, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan tetap terus mengasihi kita. Kita lihat pujian ini, kasih Yesus tak berubah. Adik-adik yuk bangkit berdiri.
ikuti gerakan Losa Nova ya kalau sudah memberikan persembahan. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah, namun setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Yuk semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan yang terus memelihara kami, Tuhan yang memberkati kami, baik dalam pekerjaan Papa dan Mama, di dalam sekolah kami mengucap syukur Tuhan. Terimalah persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, masih tetap bangkit berdiri. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita angkat pujian ini. Kita katakan stop. Ku mau katakan apa yang sudah Yesus perbuat bagiku. Ayo kita angkat pujian ini pakai gerakan yang Losa Nova tunjukkan. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Nah adik-adik, pujian tadi bilang ya bahwa kita harus apa? Menyampaikan apa yang sudah Yesus perbuat dalam hidup kita. Kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan, karena itu kita pun juga harus membagikan apa yang sudah kita dengar itu, ya, dengan cara menjadi saksi Kristus. Kita angkat pujian ini dari awal, oke? Yuk, kita angkat pujian ini dari awal menggunakan gerakan stop. Ku mau katakan. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Silakan duduk. Selamat pagi adik-adik. Bersyukur hari ini kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai mendengarkan cerita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan tolong agar kami boleh mengerti
apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami ketenangan, berikan kami pendengaran yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, Lause mau tanya nih ke kalian. Siapa di sini yang selama 1 minggu terakhir ini mengeluh? Nah, adik-adik sekalian, Lause mau tanya, hal apakah yang kalian keluhkan selama 1 minggu terakhir ini? Ada nggak? Pasti ada deh. Nah, adakah kalian yang mengeluh karena papa atau mamanya suka kasih perintah? Kamu harus ini ya, kamu harus itu ya. Kalian mengeluh karena itu. Atau ada yang mengeluh karena papa mamanya kepo, ngintipin kalian di kamar, pengen tahu di kamar kalian lagi belajar atau lagi main game. Ada juga yang suka mengeluh karena ulang tahun nggak dikasih HP baru, nggak dikasih baju baru, jadinya kesel sama mama atau papanya. Mengeluh juga karena belajar online-nya ada begitu banyak PR yang diberikan sama guru. Mengeluh karena kakak atau adiknya nyebelin, suka cari gara-gara sama kita. Ada juga yang mengeluh karena makanannya atau minumannya itu-itu aja. Mama nyiapin pagi telur ceplok, siang telur ceplok. Akhirnya marah-marah ke mama. Adik-adik sekalian, mengeluh itu bagus nggak sih? Tidak, bukan? Harusnya kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh mengeluh. Justru kita harus bersyukur sama Tuhan atas apa yang kita miliki. Hari ini kita akan belajar dari kisah perjalanan suatu bangsa. Bangsa apa? Bangsa Israel. Bangsa Israel, adik-adik sekalian, sedang berada di padang gurun. Ada yang tahu kenapa mereka berada di padang gurun? Mereka berada di padang gurun karena mereka sudah keluar dari tanah Mesir dan melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi adik-adik, yang dilakukan bangsa Israel sewaktu mereka berada di padang gurun adalah mereka selalu mengeluh. Mereka selalu marah-marah. Marah-marah kepada siapa? Marah-marah kepada Musa. Saat itu Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Nah, mari kita lihat ceritanya. Yuk, adik-adik buka kitab Keluaran pasal 15 ayat 24. Keluaran pasal 15 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. Apakah yang akan kami minum? Sekali lagi kita baca, apakah yang akan kami minum? Nah, adik-adik sekalian, bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir dan masuk ke dalam padang gurun, mereka mulai kehabisan persediaan air. Di dalam botol minum mereka, tempat minum mereka sudah nggak ada lagi air. Kosong, bahkan mereka coba buat sampai cari tetesan terakhir. Nggak ada adik-adik. Mereka kehabisan air. Sehingga akhirnya adik-adik ketika mereka berjalan di padang gurun, udah mataharinya sangat panas, keringetan, capek, mereka nggak punya air untuk diminum. Tapi mereka tiba di suatu daerah yang bernama Mara, M-A-R-A, Mara. Mereka menemukan sumber air di situ. Ketika mereka coba minum, justru airnya pahit. Jadi adik-adik, bangsa Israel mulai marah-marah kepada Bapak Musa. Mereka marah-marah dan mengatakan, apakah yang akan kami minum? Tapi akhirnya adik-adik, Bapak Musa datang kepada Tuhan. Bapak Musa berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan menolong mereka. Supaya mereka bisa minum, supaya mereka enggak kehausan lagi. Akhirnya Tuhan menjawab doa Bapak Musa. Kita baca di Keluaran pasal 15 ayat 25. Keluaran 15 ayat 25, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis.
Adik-adik sekalian, daerah Mara disebut sebagai Mara karena airnya pahit. Tetapi ketika Musa meminta tolong kepada Tuhan, Tuhan menyuruh Musa melemparkan sepotong kayu ke dalam air itu. Dan airnya berubah menjadi rasa manis. Bangsa Israel pun bisa minum. Adik-adik, selanjutnya bangsa Israel melakukan perjalanan di padang gurun itu. Tapi yang terjadi adalah bangsa Israel mulai merasa lapar. Mereka pun mencoba untuk membuka perbekalan mereka. Mereka coba buka perbekalan, lihat di tas mereka. Ternyata persediaan makan mereka habis. Mereka nggak bisa lagi makan. Mereka merasa sangat lapar saat itu. Adik-adik sekalian, apa yang dilakukan bangsa Israel? Apakah mereka datang berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan berikan berkat, atau mereka mengeluh? Mereka mengeluh lagi. Mereka mulai marah-marah kepada Musa. Bahkan mereka bilang begini kepada Musa. Kita buka di Keluaran 16 ayat 3. Yuk kita coba baca. Keluaran pasal 16 ayat 3. Sebab kamu membawa kami keluar padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah dengan kelaparan. Adik-adik sekalian, bangsa Israel kesal kepada Musa. Mereka pengen balik lagi ke Mesir. Di Mesir sekalipun mereka ditindas, tapi mereka tidak kelaparan. Jadi mereka nggak apa-apa ditindas, yang penting jangan kelaparan. Nah adik-adik, makanya mereka mulai marah-marah kepada Musa. Tahukah adik-adik, ketika bangsa Israel marah-marah kepada Musa, berarti bangsa Israel marah-marah kepada Tuhan. Ingat ya, ketika bangsa Israel marah-marah kepada Musa, berarti bangsa Israel marah-marah kepada Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Nabi Musa ketika bangsa Israel mulai marah-marah karena enggak ada makanan? Musa kembali datang kepada Tuhan berdoa. Musa memohon Tuhan menolong bangsa Israel supaya mereka bisa makan. Akhirnya adik-adik, Tuhan menjawab apa yang diminta bangsa Israel. Kita baca di dalam Keluaran pasal 16 ayat 4 sampai 5. Keluaran 16 ayat 4 sampai 5. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Adik-adik sekalian, Tuhan menurunkan roti dari sorga. Hujan roti datang kepada bangsa Israel. Apa nama roti itu? Roti itu namanya mana. Kira-kira seperti ini adik-adik. Roti mana. Apa arti mana? Artinya apa itu? Roti mana, kenapa dikatakan artinya apa itu? Karena bangsa Israel untuk pertama kalinya mereka melihat roti mana. Sehingga waktu mereka melihat itu, mereka bertanya, apa itu? Adik-adik sekalian, Tuhan menyediakan bagi umatnya, bahkan ketika umatnya menggerutu. Tuhan menyediakan bagi umatnya, bahkan ketika umatnya mengeluh, ketika umatnya marah-marah, Tuhan menyediakan. Jadi adik-adik, ketika bangsa Israel memohon pertolongan Tuhan, memberikan roti, Tuhan memberikannya. Tapi adik-adik, apa yang dilakukan bangsa Israel selanjutnya? Dikatakan roti mana harus dikumpulkan cukup 1 hari saja. Jadi mereka nggak boleh menyimpan roti mana ini sampai besok. Tapi ada yang mulai bandel adik-adik sekalian. Mereka nggak mau dengerin perintah Tuhan. Mereka menyimpan roti mana ini di perbekalan mereka, dimasukkan, disimpan, supaya besok mereka bisa makan lagi. Yang terjadi adik-adik, rotinya berubah menjadi
bau, busuk, bahkan ada ulatnya. Adik-adik sekalian, apa yang ingin Tuhan berikan pelajaran kepada bangsa Israel? Tuhan ingin memberikan pelajaran kepada bangsa Israel bahwa mereka harus mempercayai Tuhan. Mereka tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Kalau Tuhan suruh kumpulkan roti mana untuk hari ini, ya harus dilakukan hari ini. Besok baru dikumpulkan lagi yang baru. Bukan hari ini disimpan untuk besok. Tapi adik-adik, bangsa Israel tetap nggak mau dengerin perintah Tuhan. Walaupun bangsa Israel nggak mau mendengarkan perintah Tuhan, Tuhan tetap menyediakan berkat bagi bangsa Israel. Tuhan tidak menghukum bangsa Israel, melainkan Tuhan memberikan berkat lebih. Bukan hanya roti yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan memberikan mereka burung puyuh. Tuhan membiarkan bangsa Israel dapat makan daging. Jadi adik-adik, Tuhan mau umatnya mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan mau mereka selalu mengingat kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan gak suka dengan sikap yang mengeluh, sikap yang marah-marah, yang tidak bersyukur. Nah, adik-adik sekalian, apa yang kita pelajari hari ini dari kisah perjalanan bangsa Israel ketika mereka berada di padang? Yang pertama, Tuhan menyediakan bagi kita bahkan ketika kita menggerutu. Tuhan menyediakan roti, Tuhan menyediakan air minum, Tuhan menyediakan burung puyuh supaya bangsa Israel tidak kehausan, tidak kelaparan. Tuhan yang sama yang ada dalam hidup bangsa Israel, Tuhan yang sama juga dengan kehidupan kita sekarang ini. Sama seperti Kristus. Kristus waktu disalib, adik-adik, dia tidak mengeluh. Kristus membiarkan dirinya dicambuk, difitnah, diludahi, diolok-olok. Ketika disalib, Tuhan Yesus tidak mengeluh. Adik-adik sekalian, jikalau dosa kita, Tuhan Yesus tanggung di salib, apalagi kebutuhan hidup kita. Jikalau Tuhan sudah memberikan kita kehidupan yang kekal bagi kita yang percaya, nanti kita hidup di sorga bersama dengan Tuhan. Masa kita masih ragu atau khawatir akan hidup kita di sekarang ini? Adik-adik, Lause tahu, kehidupan yang tidak mengeluh itu bukan hal yang mudah. Lause coba bayangkan waktu Lause kalau hidup di zaman bangsa Israel. Gak punya air, gak punya makanan, pasti Lause juga mengeluh. Gak mungkin Lause gak mengeluh. Tapi Lause bersyukur adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan Lause untuk tetap percaya atas penyertaan Tuhan. Untuk tetap percaya akan firman Tuhan. Kalau Tuhan akan selalu menyediakan bagi kita. Jadi, yuk kita coba untuk percaya akan firman Tuhan. Kita coba untuk belajar tidak mengeluh, melainkan kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan memiliki sikap mengeluh, melainkan kita memiliki sikap bersyukur. Adik-adik, kalau gitu apa yang bisa kita syukuri di tengah masa pandemi yang belum selesai ini? Kita lihat gambar berikut. Kita bisa bersyukur atas orang-orang yang masih Tuhan percayakan di hidup kita. Kita bersyukur masih bisa makan bersama dengan papa, mama, atau adik kita. Kita bersyukur masih bisa menikmati makan bersama dengan keluarga yang kita sayangi. Kita bersyukur masih bisa belajar online, sekalipun tugas banyak. Yuk kita coba bersyukur. Karena di luar sana masih ada anak-anak yang tidak bisa belajar karena tidak punya internet.
Kita coba bersyukur masih punya saudara, masih punya kakak atau adik. Kita bisa bermain bersama. Kita bisa bermain di dalam rumah yang aman tanpa harus takut kena virus kalau bermain di luar. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita bersyukur selalu kepada Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman yang sudah kami dengar. Tuhan tolong kami supaya sejak kecil kami punya hati yang selalu bersyukur untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, tolong dan topanglah kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengerjakan aktivitas sekolah minggu, mari kita mengucapkan ayat hafalan. Dari Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Nah, aktivitas minggu ini kita membutuhkan alat-alat sebagai berikut. Pertama, karton buffalo, lakban bening, mangkuk. Kalau kalian tidak ada mangkuk, bisa menggunakan kaleng susu bekas yang besar. Kemudian spidol, pulpen, gunting, penggaris, dan sumpit. Kalau kalian tidak punya sumpit, kalian bisa menggunakan stick ice cream atau pulpen bekas yang kalian punya dan sudah tidak terpakai. Nah, kita akan membuat apa di aktivitas minggu ini? Yuk, kita kerjakan sama-sama ya. Langkah pertama, kalian ambil karton, gunting, pulpen, dan mangkuk yang sudah tadi kita siapkan untuk membuat wajah. Nah, pertama, kalian gambar pola lingkaran wajah menggunakan mangkuk atau kaleng susu bekas. Nah, kalian balik mangkuknya, lalu kalian gambar pola lingkaran, kemudian gunting pola lingkaran yang sudah digambar. Langkah kedua, kita pakai kertas sisa tadi membuat lingkaran ya. Pertama, gambar persegi panjang dengan ukuran lebar 5 cm dan panjang 12 cm sebanyak 2 kertas. Terus gunting, dan kedua, gambar persegi panjang dengan ukuran lebar 3 cm dan panjang 12 cm sebanyak 2 kertas juga. Nah, kalau kita sudah gambar pola tersebut, kita gunting pola yang sudah kita gambar tadi dan jadi deh seperti ini. Kemudian kita gambar ekspresi wajah dengan menggunakan spidol di kertas yang sudah kita gunting tadi. Gambar wajah cemberut di kertas persegi panjang yang besar dan mulut yang sedih di kertas persegi panjang yang kecil. Nah, jadi deh untuk ekspresi sedih. Sekarang kita gambar lagi satu ekspresi wajah tapi gembira di kertas yang satu lagi. Kita ambil pola lingkaran yang sudah kita buat tadi, lipat dan gunting ujung kiri dan kanan bagian atas lingkaran seperti ini. Dilipat, digunting ujung kiri dan ujung kanan di bagian atas. Lalu kita lakukan hal yang sama pada lingkaran yang bawah ya. Kita lipat dan gunting juga ujung kiri dan ujung kanan di bagian bawah lingkaran. Jadi seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah menggunting ujung kiri dan kanan pada bagian atas dan bawah lingkaran tadi, sekarang masukkan ekspresi wajah yang sudah digambar tadi pada lingkaran yang sudah digunting ya. Nah, jadi deh seperti ini. Lalu langkah terakhir, kita tempelkan sumpit atau stick es krim atau pulpen bekas tadi ya pada belakang lingkaran wajah ini. Kita tempel dulu ya. Nah, adik-adik, jadi deh untuk aktivitas kita hari ini.
seperti cerita yang sudah kita dengarkan tadi. Bangsa Israel terus bersungut-sungut. Mereka terus mengeluh selama perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Padahal Tuhan terus menolong dan menyediakan yang mereka butuhkan. Nah, adik-adik, padahal ya, respon yang harusnya mereka berikan kan harusnya bersukacita atau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Nah, coba kita ganti ya wajah mengeluh ini dengan wajah bersyukur, ya, wajah gembira yang sudah tadi kita buat. Kita ganti. Nah, kalian kalau mau bisa juga gambar berbagai ekspresi lainnya ya. Jadi bisa diganti-ganti deh ekspresi wajahnya. Oke adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah seperti ini. Selamat mengerjakan aktivitas ya adik-adik. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan dan dikumpulkan, difoto, dikirim ke losenya masing-masing sebelum jam 5 sore. Oke, sampai jumpa lagi.